Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menegaskan jika peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sejatinya tetap terbuka lebar. Kendati nantinya harus melalui round 4. Ya, menurutnya Indonesia dirasa punya kualitas yang sangat bisa untuk bersaing merebutkan tiket ke Piala Dunia. Dan dari sisi progres, tim Garuda juga telah mengalami banyak peningkatan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, mereka ciptakan keindahan lain sepak bola. Moriyasu katakan tim ini layak ke Piala Dunia. Oke guys, sekarang ini Indonesia berada di Jepang, dan di mana-mana pun Indonesia berada, sudah pasti dia punya pendukung itu tetap ada. Itulah Indonesia. Walau di hujung dunia sekalipun ya, ada juga dia punya fans atau supporter yang datang. Jadi kesempatan lawan tim sebesar sekuat Jepang ini membolehkan fans dan supporter yang betul-betul fanatik ini datang sendiri ke Jepang untuk memberi dukungan penuh. Dan ini sebenarnya satu lagi suntikan semangat kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Walaupun ini hanyalah laga untuk dinikmatin saja guys ya, tidak akan menyebabkan Indonesia gagal dan sebagainya, karena Indonesia sudah pun lolos di babak yang keempat. Demikian juga Jepang sudah pun lolos ke Piala Dunia 2026, dan masing-masing tim cuba yang terbaik. Dan dikabarkan Indonesia merehatkan Rizky Ridho dan memainkan Miss Hilges guys. Ini yang kita ingin saksikan, apakah taktikal dan perencanaan Patrick Kluivert. Karena menang ataupun seri dengan Jepang itu, seri itu ibarat kemenangan ke atas Jepang sudah. Satu kejayaan besar. Jangan sampai kalah. Kalau dapat seri itu kejayaan yang sangat besar. Kalau kalah pun kalah 1-0, itu dikira berjayalah Indonesia itu mengekang Jepang itu. Oke guys, yuk kita simak dulu video ini. Rombongan timnas Indonesia kemarin udah mendarat di Jepang untuk melakoni laga pamungkas grup C melawan Jepang. Ya, meskipun udah dipastikan lolos ke round 4, akan tetapi semua elemen timnas masih bertekad memberikan permainan terbaik paling enggak untuk mendongkrak ranking FIFA. Nah, di luar itu semua, ada pemandangan menarik manakala kedatangan timnas disambut begitu meriah layaknya di kandang sendiri. Gak cuma itu, ada juga warga Jepang yang rela sabar menunggu kedatangan timnas Indonesia, terutama untuk meminta foto serta tanda tangan dari Patrick Kluivert. Yap, mungkin dari kita banyak yang lupa kalau lucu-lucu gini, Patrick Kluivert adalah salah satu legenda besar di dunia sepak bola. Hal lain yang gak kalah mencuri perhatian, so pasti fanatisme supporter Garuda yang lagi-lagi membuktikan kalau dimanapun timnas Indonesia main, pasti selalu ramai dan gak pernah sepi pendukung. Sesuatu yang kemudian benar-benar menyita sorotan media-media internasional, di mana salah satunya adalah Fox Sports. Yap, media besar asal Amerika Serikat tersebut secara khusus meliput fanatisme supporter Indonesia di Jepang. Dan media itu pun tak ragu menyebut jika fans timnas Indonesia telah menciptakan keindahan lain di sepak bola. Terutama ketika laga kandang yang benar-benar membuat siapapun pasti menguras sisi emosional. Di sisi lain, aura positif jelas terpancar dari semua punggawa tim Garuda. Dan menurut Hajime Moriyasu, Indonesia masih sangat berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia kendati harus melalui round 4. Baginya, kualitas yang dimiliki Indonesia sekarang dirasa jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Sebagai tim tamu, normalnya Indonesia akan mendapatkan sambutan sewajarnya. Ya, seramai-ramainya, mungkin itu cuma dari pendukung timnas itu sendiri. Namun kali ini beda, di mana cukup banyak juga tuh warga Jepang yang ikutan menyambut. Memang dalam hal ini, publik Jepang begitu respect kepada Indonesia. Terutama setelah perlakuan yang hangat ketika Jepang away ke Jakarta. Meskipun Indonesia ketika itu kalah telak, namun respect tetap terjaga. Itulah kenapa sekitar 3.000 tiket disediakan panitia khusus untuk supporter Indonesia yang mau datang ke stadion. Yap, selain soal respect, diketahui adanya publik Jepang ikut menyambut. Ternyata sekalian minta foto dan tanda tangan dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Nah, mungkin bagi sebagian besar fans timnas, banyak yang lupa kalau Kluivert ini biar lucu dan menggemaskan, tapi dia adalah salah satu legenda besar di dunia sepak bola.
Di masanya, Kluivert telah memenangkan beragam trofi bergengsi seperti La Liga, Eredivisie, Liga Champions, UEFA Super Cup, hingga Piala Interkontinental. Kemudian Kluivert juga merupakan top skor Piala Eropa 2000. Dan sepanjang karirnya di level klub, ia pernah membela tim-tim ternama seperti Ajax, PSV, Barcelona, Valencia, AC Milan, serta Newcastle United. 206 gol di level klub serta 40 gol di level internasional bersama Belanda udah cukup menggambarkan mengapa publik Jepang begitu antusias menyambut kedatangannya. Yap, kembali ke soal fanatisme supporter Indonesia. Roberto Mancini pernah mengatakan jika supporter Indonesia punya hal unik yang beda dari supporter timnas manapun. Yang paling mencolok tentu saja keberadaan fans yang di mana-mana. Selalu ada. Betul ini yang ada di mana-mana. Selalu ramai ketika laga away. Ingat pas Piala Asia di Qatar baik level senior atau U23, ketika itu supporter Indonesia benar-benar sukses jadi pusat perhatian. Kemudian pas kemarin away ke Australia, itu juga nggak kalah ramai. Dan mungkin ramai juga di menilai Australia. itu semua ketika ia masih menjadi pelatih Arab. Laga perdana round 3 ketika Arab menjamu Indonesia di Jeddah. Di sana terlihat jelas kalau supporter Indonesia seolah-olah malah jadi tuan rumah karena ia emang terdengar lebih berisik. Apalagi ketika timnas Indonesia mencetak gol atau saat Martin Pas melakukan save penalti. Di situ terlihat jelas, walah ngeri abis vibes-nya. Orang Mangun nih. Orang Mangun lama ndak main kan guys, cedera kah dia? Selepas ada Ole Romeni dan juga Lili Pali, orang Mangun mengalami kecederaan ya. Save Martin Paes. Yap, apa yang menjadi penilaian Mancini emang nggak salah kok. Sebab di Jepang pun Indonesia juga bersikap seolah-olah mereka tuan rumahnya dengan memadati bandara hingga jalanan. Dan selain media ESPN yang menyorot begitu semaraknya penyambutan yang ada, adapun media asal Amerika Serikat, Fox Sports, yang secara langsung meliput gimana ramainya supporter Indonesia, di mana media tersebut bahkan menilai jika supporter Indonesia telah menciptakan keindahan lain di sepak bola. Yap, sepak bola bukan cuma sekedar gol ataupun menang kalah, karena sepak bola bisa jadi alat pemersatu yang gak mandang siapa kamu, apa latar belakang kamu, dan lain-lain. Dan supporter Indonesia memang udah dikenal fanatik terutama ketika main di kandang. Pokoknya mau hasilnya menang, imbang, bahkan kalah, sampai detik akhir fans akan tetap berdiri mendampingi pemain apapun yang terjadi. Betul, ini yang betul nih. Di mana-mana fans Indonesia ini ada. Dan kala menang mereka tetap ada. Sama ada di Arab Saudi kah, di Bahrain kah, di Amerika kah, di China kah, Korea kah, Jepang kah. Mesti ada ini fans supporter timnas Indonesia ini. Heran juga kan. Dorang ini memang stay di situ kah ataupun datang daripada Indonesia terbang ke sana dan atau yang ke Jepang, lawan Jepang ini terbang ke Jepang ataupun memang berada di Jepang itu sendiri. Jadi tidak kita tidak heran lah kalau fans Indonesia ini. Dia unik sedikit. Unik dikit guys ya. Karena dia dimanapun tetap memenuhi stadion yang diruangkan untuk tribun Indonesia tuh. Memang padulah, mantap. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menegaskan jika peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sejatinya tetap terbuka lebar. Kendati nantinya harus melalui round 4. Ya, menurutnya Indonesia dirasa punya kualitas yang sangat bisa untuk bersaing merebutkan tiket ke Piala Dunia. Dan dari sisi progres, tim Garuda juga telah mengalami banyak peningkatan. Saya pikir tim ini masih punya kekuatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Melihat kualitas individu para pemain serta progres yang ada, saya pikir mereka punya kemampuan bermain di sana. Ucap Moriyasu dilansir dari Soccer Digest Web. Yap, meskipun laga nanti kedua tim sama-sama udah nggak punya kepentingan, namun bisa dipastikan laga akan tetap berjalan ketat dan serius. Bagi Jepang, meskipun tampil dengan lapis kedua, tentu mereka juga nggak mau kehilangan poin.
Biar gimana pun reputasi mereka dipertaruhkan. Apalagi jika kalah, mereka bisa kehilangan poin di ranking FIFA. Lalu buat para pemain, jelas mereka akan tampil sebagus mungkin agar ke depan bisa lebih dipercaya masuk ke skuad utama selama ini. Nah, untuk Indonesia sendiri gimana? Ya, so pasti juga akan sekuat tenaga mencuri minimal 1 poin. Syukur-syukur 3 poin. Karena kembali lagi, jika Indonesia bisa ambil poin dari Jepang, itu akan berdampak signifikan terhadap peringkat FIFA Indonesia sendiri. FYI, Jepang saat ini menempati peringkat ke-17 dunia dengan 1.637,81 poin. Sementara Indonesia berada di peringkat ke-116 dengan 1.157,97 poin. Nah, perbedaan peringkat ini akan membuat kemenangan atas Jepang memberikan tambahan poin yang besar bagi Indonesia. Dan menurut simulasi dari ranking FIFA kalkulator, jika Indonesia menang atas Jepang dalam waktu normal, mereka akan memperoleh tambahan sekitar 21,58 poin, meningkatkan total poin menjadi 1.179,55. Sebaliknya, Jepang akan kehilangan sekitar 21,57 poin. Jelas tambahan 21,58 poin sangat bisa mendongkrak Indonesia naik beberapa peringkat dalam peringkat FIFA. Sebagai perbandingan, setelah kemenangan 1-0 atas China, Indonesia memperoleh tambahan 15,05 poin dan naik 7 peringkat ke posisi 116 dunia untuk sementara ini. Dan kalau bisa menang lawan Jepang, maka tim Garuda akan berpotensi mendekati atau bahkan melampaui peringkat Vietnam, yaitu 109 dan Thailand 98. Pokoknya, meskipun ini adalah laga dalam tanda kutip formalitas, tapi ya mau gimana pun, harus tetap fight, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja siapapun nanti yang dipercaya tampil oleh Kluivert bisa memberikan penampilan maksimal. Karena kembali lagi, terserah orang mau bilang Jepang pakai pemain pelapis kek atau apapun. Yang jelas kalau bisa menang itu Jos Gandos. Imbang masih oke. Dan kalaupun kalah, Jos Gandos, ya moga-moga nggak kebantai. Pokoknya fight dulu, kan gitu. Untuk itu enjoy the moment aja. Nikmati pertandingannya sebelum nanti kita tempur habis-habisan di round 4. Buat 1 tiket ke Piala Dunia. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, sepak bola tidak hanya soal menang atau kalah, tetapi adalah panggung keindahan yang mempertemukan semangat, harapan, dan rasa hormat lintas batas. Hal ini terlihat dari ucapan pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, usai pertandingan menegangkan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika di Indonesia tempo hari guys. Meskipun Jepang keluar sebagai pemenang, Moriyasu tidak menyembunyikan rasa hormatnya terhadap Indonesia. Dalam wawancara pasca laga, ia menyampaikan kekagumannya guys ya. Ini barulah satu pelatih yang sangat kita hormati sebenarnya, karena dia punya pengalaman ya membina pasukan Jepang sampai ke Piala Dunia berapa kali sudah. Jadi kekagumannya itu, dia mengatakan timnas Indonesia ini sangat layak ke Piala Dunia. Mereka punya semangat, mereka punya organisasi permainan, dan mereka ada pemain yang berkualitas. Mereka membuat kami bekerja keras. Itu kata-kata Haji Moriyasu. Dan ucapan itu bukan basa-basi sebenarnya. Timnas Indonesia ini tampil berani, berdisiplin, dan tidak gentar menghadapi raksasa Asia seperti Jepang. Baru-baru ini menang ke atas China dan menang juga ke atas Bahrain. Di bawah komando Patrick Kluivert dan suntikan pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain diaspora, pemain keturunan seperti Joel Pelepasi, Ivar Jenner, Oli Romeni, dan lain-lain lah, Tom Haye. Garuda menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim pengembira di Asia. Malahan mereka adalah tim yang sangat kuat guys. Dan keindahan dari komentar Moriyasu adalah pengakuan dari lawan. Pengakuan bahwa perjuangan, kerja keras, dan pembenahan Indonesia telah membuahkan hasil. Tidak mudah guys membuat pelatih sekelas Moriyasu ini yang telah membawa Jepang menembus babak 16 besar Piala Dunia memberikan pujian terbuka kayak gitu ya. Sepak bola memang penuh emosi, namun di balik itu terdapat etika dan penghormatan sebenarnya.
ketika seorang pelatih melihat keunggulan lawannya dan tidak ragu untuk mengatakan mereka layak ke Piala Dunia. Itu guys. Bagi rakyat Indonesia, ia adalah semangat baru bahawa jalan ke Piala Dunia mungkin panjang dan berat, tetapi tidak mustahil. Ini yang kita kena pegang. Tidak mustahil siapapun bisa ke Piala Dunia. Jadi, ucapan Moriyasu bukan sekadar kalimat, ia adalah dorongan moral, signal bahawa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat dan benar. Dan inilah keindahan lain dari sepak bola. Ketika lawan di lapangan menjadi cermin untuk saling menghormati dan menginspirasi. Jadi, bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.